Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita pagi hari ini untuk edisi penyiaran Jumat 3 November 2023 dengan sari berita. Karantina Labuan Bajo berhasil gagalkan upaya penyelundupan satwa komodo. Geotermal Watu Wawer Lembata juara 3 destinasi unik API 2023. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Badan Karantina Pertanian Wilayah Kerja Labuan Bajo berhasil menggagalkan upaya penyelundupan seekor komodo yang hendak dibawa melalui pelabuhan feri Labuan Bajo. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Badan Karantina Pertanian Wilayah Kerja Labuan Bajo berhasil menggagalkan upaya penyelundupan seekor komodo yang hendak dibawa melalui pelabuhan feri Labuan Bajo Senin 30 Oktober 2023. Penanggung jawab Badan Karantina Pertanian Wilayah Kerja Labuan Bajo, Omi Warsi menjelaskan satwa komodo berukuran lengan orang dewasa ini berhasil diamankan dari dalam sebuah tas yang dititipkan pada sebuah truk ekspedisi bermuatan pisang yang akan berlayar menggunakan KMP Cakalang menuju Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebelum diamankan, sopir truk telah mencurigai isi dalam sebuah tas. Hal ini pun disampaikan kepada petugas yang tengah melakukan pemeriksaan pada setiap kendaraan yang hendak memasuki KMP Cakalang. Petugas karantina kemudian memeriksa isi dalam tas tersebut dan mendapatkan seekor satwa komodo dengan kondisi terbungkus kaos kaki. Ada satu penumpang yang mau menitipkan barangnya ke sopir truk ini untuk dikirim ke Bima. Nah, dari situ sopir truknya curiga, jadi menanyakan ke pemilik barang, kira-kira barang apa yang dia punya, barang apa untuk dikirimkan, karena di tasnya itu gerak-gerak, yang dikirimkan itu gerak-gerak, jadinya ketika dibuka ternyata isinya komodo ini, bayi komodo. Untuk memastikan satwa tersebut merupakan komodo, pihak Karantina Pertanian Wilayah Kerja Labuan Bajo langsung melakukan koordinasi dengan Balai Taman Nasional Komodo dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Saat ini menurut Omi, satwa komodo telah diserahkan ke pihak BKSDA. Sementara itu pihak BTNK belum bisa memberikan informasi terkait hal ini. Satwa komodo ini diduga ditangkap dari Kampung Kerora, Desa Pasir Panjang, Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, dan rencananya satwa komodo kecil ini akan dijual ke Surabaya, Jawa Timur. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Geotermal Karun Watu Wawer atau yang lebih dikenal dengan Dapur Alam Watu Wawer yang berada di Desa Atakore, Kecamatan Atade, Kabupaten Lembata, menyabet juara 3 destinasi unik dalam Anugerah Pesona Indonesia API 2023. Laporan Lady Badin. Dapur Alam Watu Wawer Lembata mendapat penghargaan juara 3 destinasi unik di API Award 2023 tahun ini. Penjabat Bupati Lembata Mateos Tan menghadiri langsung malam penganugerahan API Award 2023 di Kota Ambon pada Rabu 1 November 2023 malam. Kepada RRI, Mateos Tan mengungkapkan penghargaan API Award 2023 ini menjadi ajang promosi bagi Kabupaten Lembata ke tingkat nasional dan juga ke internasional untuk para wisatawan melirik pesona wisata di daerah Lembata. Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Kabupaten Lembata, masuk dalam kategori destinasi wisata. Karena salah satu kampung kami yaitu Kampung Atawewer di Atakore, ya, Desa Atakore, Kecamatan Atade, Kabupaten Lembata. Ini adalah salah satu destinasi di mana masyarakat secara turun-temurun dari dulu sampai dengan sekarang itu menggunakan geotermal sebagai tempat memasak. Pengumuman semalam itu kami pada peringkat ketiga. Di atasnya memang ada beberapa peringkat dari yang lain, ya, kabupaten-kabupaten lain yang memang
kalau dilihat daripada destinasi juga cukup unik dan bagus. Mateus Tan juga menjelaskan bahwa ada banyak hal yang harus dibenahi dan diperhatikan dalam upaya mendongkrak geliat pariwisata daerahnya, di antaranya penataan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup di sekitar tempat destinasi wisata, kemudian kebudayaan masyarakat setempat, juga inovasi-inovasi dari pemerintah untuk penataan lokasi-lokasi wisata di daerahnya. Ke depan kita harus lebih banyak memperhatikan lingkungan hidup, ya, kemudian ekosistem, kemudian kita memperhatikan lokal budaya wisdom dengan masyarakat suku maupun adat istiadat tempat, dan kita memperhatikan bagaimana kita inovasi untuk pemerintahan mengenai lokasi-lokasi wisata kita, sehingga memang itu banyak bisa dikunjungi sekaligus menjadi ajang perhatian di tingkat nasional pun internasional untuk melihat sampai sejauh mana pembinaan kita, ya, pemerintah daerah dalam hal ini dinas pariwisata untuk secara bersama-sama dengan masyarakat mengkontribusi membangun daerahnya melalui pariwisata. Geothermal Karun Watu Wawer tersebut dikenal dengan dapur alamnya yang memanfaatkan uap panas bumi untuk memasak bahan makanan oleh warga setempat. Biasanya masyarakat setempat membawa bahan makanan dan menyimpan pada lubang yang telah disiapkan, dan kemudian lubang tersebut ditutupi dedaunan dan batu. RRI ND Lady Badin melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai Barat menghimbau masyarakat untuk antisipasi modus politik uang. Selengkapnya Epi Wahab melaporkan. Memasuki pesta demokrasi yang akan digelar pada 2024 mendatang, suasana persaingan sudah mulai dirasakan pada saat ini yang bahkan belum memasuki masa kampanye yang baru akan digelar pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai Barat pun sedang gencar-gencarnya mengingatkan dan memberi sosialisasi kepada masyarakat maupun partai politik terkait dengan modus politik yang sering kali terjadi, yakni berupa modus politik uang. Ketua Bawaslu Manggarai Barat, Maria M.S. Seriang, dalam dialognya bersama RRI menyampaikan beragam jenis modus politik yang sering terjadi. Memang banyak modus ya yang bisa dipakai ya. Antara lain itu misalnya melalui paket sembako. Ada juga yang dikasih uang tunai langsung misalnya. Ada juga yang sumbangan pembangunan. Sumbangan-sumbangan yang dalam bentuk perbaikan fasilitas-fasilitas pembangunan ya. Modusnya mungkin melalui bantuan pemerintah seperti itu. Lalu ada juga yang modusnya melalui janji-janji untuk memperbaiki fasilitas begitu, dengan catatan bahwa milih yang bersangkutan begitu. Itu modus-modus yang sering sekali terjadi. Lalu bisa juga melalui kalau sekarang orang bisa kasih melalui token listrik, kupon belanja, uang sedekah, door prize, banyaklah modusnya. Ketua Bawaslu Mabar juga menambahkan untuk saat ini Bawaslu hanya bisa melakukan upaya pencegahan seperti memperingati parpol dan lakukan sosialisasi pencegahan, sedangkan untuk penindakan hanya bisa dilakukan Bawaslu pada saat memasuki masa kampanye. Dan adapun upaya pencegahan yang saat ini sudah berjalan, yakni dengan turun langsung ke lapangan untuk menemui masyarakat dengan membentuk forum warga, rapat koordinasi bersama instansi terkait yakni Pemda, TNI, Polri, dan partai politik terkait aturan sebelum masa kampanye. Dari Labuan Bajo, Edi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Loka Pengawas Obat dan Makanan ND menggelar Forum Konsultasi Publik FKP tahun 2023 dan sosialisasi perkuatan sinergitas pentahelix terhadap obat dan makanan. Laporan Rovinus Sula. Forum Konsultasi Publik tahun 2023 dan sosialisasi perkuatan sinergisitas pentahelix terhadap obat dan makanan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Dr. Agustinus Gajangasu, berlangsung di Aula Hotel Siva Ende pada Kamis 2 November 2023. Bupati Ende dalam sambutan tertulis dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Dr. Agustinus Gajangasu mengatakan kegiatan Forum Konsultasi Publik merupakan momen yang sangat tepat bagi Lokapom Ende untuk berdiskusi bersama dengan komponen masyarakat serta pemangku kepentingan guna mengetahui sejauh mana pelayanan Lokapom berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal keamanan, makanan, dan obat-obatan. Dijelaskan, pemerintah Kabupaten Ende tentu menyambut baik pelaksanaan konsultasi publik karena ini menunjukkan keseriusan juga bentuk tanggung jawab dan kepedulian yang luar biasa dari Lokapom untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat konsumen di Kabupaten Ende.
Diharapkan melalui kegiatan konsultasi publik dapat menghasilkan rekomendasi yang nantinya menjadi rujukan atau pijakan Lokapom ND dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan hari ini merupakan momen yang sangat tepat bagi Lokapom ND untuk berdiskusi bersama dengan komponen masyarakat beserta para pemangku kepentingan guna mengetahui sejauh mana pelayanan Lokapom berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal keamanan makanan dan obat. Tentunya ini baru pertama kali Lokapom menyusun standar pelayanan untuk Lokapom setelah sekian tahun berdiri di Kabupaten ND. Keberadaan Lokapom ND telah banyak memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan masyarakat dari waktu ke waktu semakin baik dan profesional, terutama pada saat melakukan sidak pada berbagai tempat yang menyediakan obat dan makanan, dan berharap terus ditingkatkan kerjasama dan komunikasi dalam bingkai sinergisitas yang kuat untuk memajukan Kabupaten ND menuju sebuah perubahan, terutama mewujudkan masyarakat ND yang sehat. RRI ND Rovinus Fula melaporkan. Dalam upaya melahirkan inspirasi baru yang bisa menginspirasi banyak orang, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Manggarai Timur akan menggelar DP2 KBK 3A Award tahun 2023 yang direncanakan pada akhir November 2023. Laporan Veranda Garus. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk apresiasi praktik baik yang telah dilakukan selama ini. Demikian disampaikan Kepala DP2 KB3A Manggarai Timur, Jeffrin Haryanto kepada RRI Kamis kemarin. Dia menjelaskan event ini merupakan inisiatif di luar agenda program kegiatan Dinas P2 KBP3A. Jeffrin menambahkan ada pun 20 kategori dalam event tersebut. Beberapa di antaranya yakni penghargaan kepada tokoh internal, tokoh inspiratif, media, akseptor, lembaga, dan lainnya. Kita mencoba membalik paradigmanya. Pemerintah penting betul untuk belajar dari inspirator-inspirator hidup gitu ya. Orang-orang yang bekerja dengan kesungguhan, dengan inovasi, dengan macam-macam praktek baik. Saya kira penting untuk diberi panggung agar virusnya ini bisa kemana-mana. Banyak orang bisa belajar, banyak orang juga yang merasa bahwa hal baik itu ada panggungnya gitu. Hal baik itu wajib diapresiasi. Selanjutnya, tema yang diusung tahun ini adalah kualitas tanpa batas, yang artinya kebaikan atau kualitas baik ataupun inovasi baik bisa muncul di mana saja. Jeffrin mengatakan DP2 KBP 3A akan berfokus pada isu-isu utama dari kerja Dinas P2 KBP 3A, yaitu KB, perempuan, remaja, anak, dan stunting. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan memperhatikan serius tokoh-tokoh yang peduli dengan isu kemanusiaan. Selain itu, mengapresiasi media yang peduli dan membuat karya jurnalistik terkait isu yang diusung oleh DP2 KBP 3A. Tidak terlalu sulit untuk membuat penilaian, karena selama hampir 8 bulan saya berada di sini, kita punya yang namanya banyak program yang misalnya BP2 KB tidur di kampung, lalu kemudian program cek lapangan, ada program 80% waktu kami memang ada di lapangan. Jadi tidak terlalu sulit untuk melihat orang-orang hebat yang bekerja dengan caranya masing-masing gitu. Dia berharap dengan event ini makin banyak orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Manggarai Timur serta bermanfaat bagi banyak orang. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.